Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Pada contoh soal konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas yang dicontohkan pada PT Afaf yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari tahun 2020. Ketika nilai ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember tahun 2020 terlampir sebagai berikut. Neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021 terlampir sebagai berikut. Lalu diminta untuk 1. Membuat ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Kedua, membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Ketiga, membuat kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020. 1. Mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Farva di debit sebesar 300 juta. Kreditnya gas sebesar 300 juta rupiah. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Saham biasa PT Farva di debit sebesar 200 juta. Saldo laba PT Farva di debit sebesar 100 juta. Investasi pada PT Farva di kredit sebesar 300 juta rupiah. Mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Debitnya kas sebesar 20 juta, kreditnya investasi pada PT Farva sebesar 20 juta rupiah. Kedua, jurnal terkait investasi pada PT Farva tahun 2021 yaitu mengakui laba neto PT Farva tahun 2021 yang mana debit saham biasa PT Farva senilai 500 juta, debit saldo laba PT Farva senilai 525 juta, dan kreditnya investasi pada PT Farva senilai 1.025 juta rupiah. Yang kedua, mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2021 yaitu debit kas senilai 30 juta dan kreditnya investasi pada PT Farva senilai 30 juta. Yang ketiga, kertas kerja konsolidasian tahun 2020 dan 2021. Perhitungan nilai buku pada tahun 2020. Pada tahun 2020, saldo tanggal 1 Januari 2020 PT Araf yaitu sebesar 300 juta rupiah, lalu saham biasa 200 juta rupiah, lalu saldo laba 100 juta rupiah. Selanjutnya laba neto PT Araf yaitu 75 juta rupiah, saham biasa kosong, saldo laba 75 juta rupiah. Selanjutnya dividen PT Araf yaitu 20 juta rupiah, saham biasa kosong, saldo laba 20 juta rupiah. Selanjutnya saldo 31 Desember tahun 2020 PT Araf 355 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah, saldo laba 115 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020, saham biasa PT Farva yaitu
200 juta rupiah, saldo laba 100 juta rupiah, bagian laba atas PT Farva 75 juta rupiah, lalu dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah, dan investasi pada PT Farva sebesar 335 juta rupiah. Itu adalah untuk mengeliminasi ekuitas dari investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Selanjutnya perhitungan nilai buku pada tahun 2021. Pada tahun 2021, saldo 1 Januari 2021 PT Araf yaitu 355 juta rupiah, lalu saham biasanya 200 juta rupiah, dan saldo laba 155 juta rupiah. Laba neto PT Araf 80 juta rupiah, saham biasa kosong, saldo laba 20 juta rupiah. Dividen PT Araf 30 juta rupiah, saham biasa kosong, saldo laba 30 juta rupiah. Saldo 31 Desember 2021 PT Araf yaitu 405 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah, saldo laba 205 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2021, saham biasa PT Farva yaitu 200 juta rupiah, saldo laba 155 juta rupiah, bagian laba atas PT Farva 80 juta rupiah, dan dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah, investasi pada PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Berikut di atas adalah mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Total aset neraca saldo dari PT Afaf senilai 1.300 juta. Dari PT Farva senilai 500 juta. Total aset jurnal eliminasi masuk ke dalam kredit dengan nilai 355 juta. Total aset konsolidasi dengan nilai 1.445 juta. Total liabilitas dan ekuitas neraca saldo PT Afaf senilai 1.300 juta. Sedangkan PT Farva senilai 500 juta. Total liabilitas dan ekuitas jurnal eliminasi masuk ke dalam debit dengan nilai 375 juta dan kredit dengan nilai 20 juta. Total liabilitas dan ekuitas dari konsolidasi seluruhnya berjumlah 1.445 juta. Sekian. Berikut kertas kerja konsolidasi pada tahun 2021. Akun kas pada neraca saldo PT Afaf sebesar 250 juta, pada PT Farva sebesar 75 juta. Diperoleh konsolidasi dari penjumlahan dari neraca saldo PT Afaf dan PT Farva sebesar 305 juta. Akun piutang pada PT Afaf sebesar 150 juta, pada PT Farva sebesar 80 juta. Konsolidasinya sebesar 270 juta. Akun persediaan pada PT Afaf sebesar 180 juta, pada PT Farva sebesar 100 juta. Konsolidasinya sebesar 280 juta. Akun tanah pada PT Afaf sebesar 200 juta, pada PT Farva sebesar 100 juta. Konsolidasinya sebesar 300 juta. Akun bangunan dan peralatan pada PT Afaf sebesar 700 juta, pada PT Farva sebesar 200 juta. Konsolidasinya sebesar 900 juta. Akumulasi penyusutan pada PT Afaf sebesar 500 juta, pada PT Farva sebesar 30 juta. Konsolidasinya sebesar 530 juta. Investasi pada PT Farva di neraca saldo PT Afaf sebesar 405 juta, dimasukkan dalam jurnal eliminasi, dikredit sebesar 405 juta. Total aset pada neraca saldo PT Afaf sebesar 1.405 juta, pada PT Farva sebesar 525 juta. Total konsolidasi sebesar 1.525 juta. Kemudian akun utang usaha pada
neraca saldo PT Afaf sebesar 75 juta, pada PT Farva sebesar 35 juta, sehingga konsolidasinya sebesar 110 juta. Utang obligasi pada PT Afaf sebesar 150 juta, pada PT Farva sebesar 85 juta, sehingga konsolidasinya sebesar 235 juta. Saham biasa pada PT Afaf sebesar 500 juta, pada PT Farva sebesar 200 juta dimasukkan dalam jurnal eliminasi di debit sebesar 200 juta. Konsolidasinya sebesar 500 juta. Saham laba dari atas pada PT Afaf sebesar 680 juta, pada PT Farva sebesar 205 juta. Dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi di debit sebesar 235 juta dan di kredit sebesar 30 juta. Konsolidasinya sebesar 680 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada neraca saldo PT Afaf sebesar 1.405 juta. Total liabilitas dan ekuitas neraca saldo PT Farva sebesar 525 juta. Total jurnal eliminasi pada debit sebesar 435 juta, pada kredit sebesar 30 juta. Video ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan 1. Muhammad Ferry Chandra, NIM 205221230. Kedua, Lutfiah Amalia Din Afifah, NIM 205221237. Ketiga, Haryanti Dwi Rukmana, NIM 205221244. Keempat, Roisatul Makfirah, NIM 205221251. Kelima, Salma Mardiah, NIM 205221258. Dari mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta.